Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelas 1 MA 26 izin memperkenalkan anggota kelompok kami mulai dari Saya Andi Geraldine. dan saya sendiri, Kofian Sebastian. Dan saya Sepia Fitriana. Kami akan memaparkan materi tentang sejarah jurnalistik. Perkembangan jurnalistik dan Definisi jurnalistik. selamat menyaksikan. Sejarah jurnalistik diawali oleh kisah Nabi Nuh, yakni wartawan pertama di dunia. Karena pada saat itu sebelum ia dilanda banjir, ia diutus malaikat untuk membuat kapal di atas bukit. Dengan tujuan untuk mengevakuasi ia bersama sanak keluarganya dan para pengikut solehnya, serta segala macam hewan berpasangan. Selama berbulan-bulan di dalam kapal, akhirnya persediaan makanan dan minuman pun habis, dan ia mengutus seekor burung dara untuk keluar kapal dan mencari makan dan minuman. Namun, upaya burung dara sia-sia. Burung dara tidak menemukan apa-apa, dan ia kembali ke kapal dengan membawa sebatang ranting pohon zaitun. Nah, dari situ Nabi Nuh menyimpulkan bahwa air bah sudah mulai surut. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan berita dan kabar tersebut kepada seluruh anggota penumpangnya. Dan dari situlah Nabi Nuh disebut dengan sebagai wartawan pertama di dunia, dan kapalnya disebut dengan kantor berita pertama di dunia. Masuk ke peristiwa kedua, yaitu kerajaan Romawi kuno. Pada saat itu dipimpin oleh Raja Imam Agung. Raja Imam Agung menyuruh seseorang yang bernama Raja Julius Caesar dengan sebutan Bapak Pers Dunia untuk membuat catatan ke segala kejadian penting. Raja Julius Caesar dengan selalu mengumumkan hasil persidangan senat, berita tentang kejadian-kejadian sehari-hari, dan juga peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan kepada rakyatnya dengan jalan menuliskannya pada pengumuman papan yang digantung di serambi rumah raja atau disebut annals. Papan tersebut dikenal sebagai asta diurna, yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi yang diyakini sebagai produk jurnalis media massa dan surat kabar harian pertama di dunia. Papan pengumuman tersebut ditempel atau dipasang pada pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi. Setelah itu, muncullah para diurnari, orang-orang yang bekerja membuat catatan hasil rapat persidangan senat pada papan asta diurna setiap harinya. Pengumuman yang ia buat itu tidak dibatasi, melainkan siapa saja yang ingin membaca dan menjual berita tersebut. Dan pada akhirnya timbullah persaingan antara diurnari, orang-orang yang ingin mencari berita-berita pada kota Roma bahkan keluar kota. Kemudian persaingan itu menimbulkan korban sejarah jurnalistik. Seorang diurnari bernama Julius Rusticus dihukum gantung atas tuduhan menyiarkan berita-berita yang belum boleh disebarkan atau masih rahasia. Dan sejarah jurnalistik pun sempat vakum, dan pada saat itu jurnalistik menghilang. Saya Rofian Sebastian akan menjelaskan tentang perkembangan jurnalistik. Banyak literatur yang membahas perkembangan jurnalistik dari zaman ke zaman. Singkatnya, selama ini berbagai sumber literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Akta Diurna, sebuah majalah dinding atau papan informasi seperti sekarang yang kita kenal buletin. Pada zaman dahulu, khususnya pada zaman era Romawi kuno, di saat Kaisar Julius Caesar memerintah pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, diyakini Akta Diurna ini sebagai produk jurnalistik pertama, sehingga Julius Caesar pun digadang-gadang sebagai Bapak Pers Dunia. Selanjutnya, kita maju sedikit di abad ke-8, tepatnya pada tahun 911 Masehi. Di Cina, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao atau Qingpao, yang berarti kabar dari istana. Kemudian, tidak lama setelah itu, pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou yang merupakan kaisar dari dinasti Yuan mulai mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali, yang tadinya sangat jarang digunakan, yang hanya digunakan untuk kepentingan kerajaan saja. Sejak zaman dinasti Yuan, Kaisar Guangzhou mulai mengedarkannya secara teratur seminggu sekali. Selanjutnya, kita maju ke 100 tahun setelah dinasti Cina kuno. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak
ditemukan oleh Jonathan Gutenberg pada tahun 1450. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas ini di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada 1493. Selanjutnya kita masuk pada era abad pertengahan akhir yang dimana munculnya istilah newspaper dan journalism pada ilmu persurat kabaran. Pada era abad pertengahan, pelopor surat kabar sebagai media berita pertama yang bernama Gazzetta lahir di Venesia, Italia pada tahun 1536 yang merupakan abad pertengahan akhir. Saat itu, Republik Venesia sedang perang melawan Sultan Sulaiman I yang merupakan sultan dari Kesultanan Utsmaniyah. Kabar cetak yang pertama kali terbit dan teratur setiap harinya adalah Oxford Gazette di Inggris pada tahun 1665, dan surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette. Ketika Henry Muddiman menjadi editornya untuk pertama kali, dia telah menggunakan istilah newspaper di Amerika Serikat dan juga ini berkembang menjadi journalism. Nah, ilmu persurat kabaran mulai berkembang sejak tahun 1690 dengan istilah journalism. Selanjutnya kita masuk ke era modern. Pada tahun 1920, jurnalistik telah banyak melakukan terobosan baru dengan cara berkonvergensi dengan perkembangan teknologi pada saat itu yang membuat surat kabar dan majalah mendapatkan pesaing baru dalam pemberitaan dengan maraknya radio berita. Namun demikian, media cetak tidak sampai kehilangan pembacanya karena berita yang disiarkan radio lebih singkat dan padat. Baru pada 1950, perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi, tetapi tidak membuat media cetak kehilangan pembacanya. Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pada era 1970 dan 1980 juga ikut mengubah cara dan proses produksi berita. Selain deadline yang bisa diundur sepanjang mungkin, proses kopi cetak yang bisa dilakukan secara masif, perwajahan, hingga iklan dan marketing mengalami perubahan yang sangat besar dengan penggunaan komputer di industri media massa. Selain itu, pada era modern juga muncul media jurnalistik multimedia atau jurnalistik online. Asal-usul kata jurnalistik. Dalam konteks lebih luas dari kata acta diurna, inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal yakni kata diurnal dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Kata diurnal lalu diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis, serta jurnalistik dan jurnalisme yang kita kenal sekarang. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalistik secara umum. Jurnalistik adalah pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses, dan penyebaran informasi umum serta hiburan umum secara sistematik yang dapat dipercaya untuk diterbitkan. Selanjutnya, jurnalistik adalah pekerjaan tetap untuk menyampaikan berita, tafsiran, dan pendapat yang bertolak dari berita. Menurut Susanto, 1986 menyebutkan bahwa jurnalistik adalah kejadian pencatatan dan pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Dan sedangkan menurut Effendi, 1981 menyatakan jurnalistik merupakan kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat halayak mulai dari peliputan sampai penyebarluasan kepada masyarakat. Oke, setelah selesai memaparkan materi tersebut, kami dari kelompok 2 dapat menyimpulkan bahwa jurnalistik itu dapat mengolah atau memilah serta menyeleksi hasil pencarian atau pengumpulan tersebut. Dan jurnalistik itu tentang menyebarluaskan berita, tafsiran, pendapat, foto melalui surat kabar, radio, majalah, televisi, dan media yang memungkinkan lainnya seperti sosial media yang ada pada saat ini. Serta mencari dan mengumpulkan apa yang akan disebarluaskan pada masyarakat pada umumnya. Baik, mungkin itu kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.